Halo sahabat pekerja, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat pekerja yang masih banyak menanyakan di channel ini tentang penyaluran bantuan subsidi upah, khususnya untuk sahabat pekerja yang masih meragukan apabila pada termin pertama sudah mendapatkan BLT, lalu sahabat pekerja masih dan mempunyai NPWP, apakah untuk termin kedua ataupun gelombang kedua ini masih mendapatkan? Oke sahabat pekerja, saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat pekerja, dan semoga pertanyaan ini ataupun jawaban dari saya bisa mewakili sahabat pekerja yang mempunyai pertanyaan yang sama. Oke sahabat pekerja, semenjak termin kedua diumumkan, ternyata masih harus melalui proses pemadanan ataupun pencocokan ke Direktorat Jenderal Pajak terkait upah yang dilaporkan. Apakah masih ada perusahaan yang melaporkan upahnya di atas 5 juta ataupun masih yang tidak sesuai alias memanipulasi data. Sesuai dengan ketentuan BPJS Ketenagakerjaan bahwa upah yang harus dilaporkan setiap bulan oleh PIC Badan Usaha adalah upah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tetap dalam hal ini adalah tunjangan yang bersifat tetap diterima peserta ataupun pekerja, tidak mengalami perubahan, tidak naik turun. Lain halnya dengan tunjangan variabel seperti tunjangan makan, tunjangan transport, lembur, itu dipengaruhi oleh absensi ataupun kehadiran, atau yang biasa kita sebut tunjangan variabel, sifatnya naik turun. Nah, sesuai dengan ketentuan ini, yang mana gaji yang dilaporkan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap, ini harus dicocokkan dengan data di Direktorat Jenderal Pajak, apakah upah ataupun penghasilan yang dilaporkan PIC Badan Usaha setiap bulan ke kantor pajak sepadan ataupun sesuai dengan yang data di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya yakin masih banyak perusahaan yang melaporkan upah pekerjanya itu tidak sesuai aktual ataupun tidak sesuai ketentuan. Banyak yang melaporkan upahnya di kisaran UMP atau UMK, bahkan ada yang di bawah UMP ataupun UMK. Nah, ini yang harus menjadi perhatian khusus untuk Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan apabila next time akan ada bantuan dari pemerintah yang berhubungan dengan pekerja ataupun upah pekerja. Oke sahabat pekerja, berdasarkan Permenaker nomor 14 tahun 2020, itu upah yang menjadi persyaratan yaitu upah yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan, yaitu upah di bawah 5 juta. Jadi apabila pada termin kedua ini sahabat pekerja masih meragukan dan sahabat pekerja masih mempunyai NPWP, itu menurut saya masih berhak dan akan mendapatkan termin kedua, asalkan upah yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan persyaratan pada Permenaker nomor 14 tahun 2020, yaitu di bawah 5 juta. Lalu hubungannya dengan wajib pajak ataupun NPWP itu seperti apa? Oke sahabat pekerja, jadi wajib pajak itu adalah orang ataupun peserta ataupun pekerja atau badan yang sudah timbul kewajibannya untuk membayar pajak, memotong pajak ataupun memungut pajak. Itulah yang disebut wajib pajak. Tetapi apabila peserta ataupun pekerja yang penghasilannya di bawah PTKP alias penghasilan tidak kena pajak, itu belum masuk dalam kategori wajib pajak dan tidak perlu NPWP. Tetapi bagaimana yang sudah mempunyai NPWP padahal dia bukan wajib pajak? Tidak masalah, karena NPWP bersifat tidak wajib. NPWP hanyalah sebagai identitas peserta apabila sudah timbul kewajiban sebagai pembayar pajak. Nah, dari sahabat pekerja yang penghasilannya dari setiap bulan, apabila belum ada pajak yang dipotong atas penghasilan,
itu tidak perlu NPWP. Apabila sahabat pekerja mempunyai NPWP, itu tidak masalah, karena NPWP sebagai identitas. Pada saat nanti setiap tahun itu akan ada pelaporan ke kantor pajak. Nah, terus apabila masih di bawah gaji 5 juta dan belum masuk wajib pajak, NPWP ini fungsinya buat apa? Ya fungsinya untuk pelaporan saja setiap tahun sesuai dengan 1721 A1 tahunan yang diterbitkan perusahaan. Nah, jadi apabila sahabat pekerja mempunyai NPWP, kan nggak masalah. Apabila sahabat pekerja sudah timbul dan penghasilannya sudah dipotong pajak, berarti sahabat pekerja tidak perlu membuat NPWP lagi. Dan sahabat pekerja terhindar dari yang namanya pengenaan pajak 20% lebih besar dari pajak normal. Karena ketentuan perpajakan yang penghasilannya sudah di atas PTKP dan sudah terutang pajak, tetapi wajib pajak tersebut tidak mempunyai NPWP, itu pemotongannya jauh lebih besar, yaitu 20% lebih besar dari pajak normal. Atau istilahnya akan ada pemotongan pajak sebesar 120%. Nah, jadi sahabat pekerja, demikian ya informasi yang bisa saya sampaikan, bahwasannya apabila penghasilan tetap masih berada di bawah 5 juta dan sahabat pekerja belum masuk wajib pajak tetapi sudah mempunyai NPWP, tidak masalah. Pencairan bantuan subsidi upah akan tetap tersalurkan, akan tetap cair seperti pada halnya termin pertama sebelumnya. Oke sahabat pekerja, jadi semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share ke sahabat pekerja lainnya yang mempunyai permasalahan, kendala yang sama, mempunyai NPWP tetapi masih mempunyai gaji di bawah 5 juta. Tentunya masih akan dapat pencairan bantuan subsidi upah untuk termin kedua. Oke sahabat pekerja, sampai berjumpa di video berikutnya. Salam sukses dan terima kasih. Halo rekan-rekan naker semuanya, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 bagi para pekerja dan buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Berikut ini adalah sejumlah syarat untuk memperoleh bantuan subsidi upah tersebut. 1. Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. 2. Terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. 3. Pekerja atau buruh penerima gaji atau upah. 4. Kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020. 5. Peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan gaji atau upah di bawah 5 juta rupiah sesuai gaji atau upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Yang terakhir, memiliki rekening bank yang aktif.